Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali nih di channel saya, Spiritual Menuju Usia dan Sukses. Yang kita sampaikan sekarang tentang ini ya, tentang perubahan nasib dan kelancaran rezeki untuk masa depan kita kan itu ya. Gini ya teman-temanku, apa yang saya sampaikan. Kan kita kan harus tahu takdir ya. Kalau takdir kan nggak bisa dirubah ya. Takdir itu udah suratan dari yang di atas, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kalau nasib itu kita harus merubah dengan sendirinya. Kenapa? Kita itu punya pola pikir, punya karya. Nah itu harus kita kembangkan supaya ada peningkatan tentang apa? Tentang ekonomi kita, tentang gitu, ekonomi kita, tentang kecerdasan kita, tentang spiritual kita juga. Itu namanya kan nasib. Kita harus dirubah dengan kemampuan kita, dengan belajar yang baik dan tekun. Semua nanti akan ada hasilnya untuk kedepannya, sehingga apa yang kita inginkan tercapai seperti itu. Jadi memang butuh spiritual juga. Spiritual itu harus kita berdoa juga untuk apa? Untuk merubah nasib kita, tapi harus dibangun dengan perubahan perilaku kita sendiri untuk mencapai tujuan. Seperti kita harus belajar, bekerja, begitu teman-teman. Itu namanya merubah nasib. Kita merubah nasib harus keinginan yang kuat, bulat, dan jangan lepas mohon pada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan rezeki supaya lancar, keluarga supaya bahagia, damai, kan begitu. Itu harus kita mohon pada Yang Maha Kuasa begitu. Kalau untuk merubah nasib itu harus kita yakin apa yang kita inginkan. Satu. Kedua, kita yakin apa yang kita kerjakan. Ketiga, kita harus yakin, kita harus tahu cara bagaimana kita tuh memberikan kemampuan kita terhadap orang lain supaya ada nilai jualnya, kan harus seperti itu juga ya, namanya kemampuan teman-teman. Jadi kita itu apapun, cari syariat apapun, kita tuh harus diimbangi dengan suatu perubahan. Perubahan apa? Kerjaan kita dan karya kita, usaha kita itu harus diimbangi dengan spiritual juga. Kita pengennya usahanya lancar, tapi nggak ada usaha juga nggak ketemu. Harus ada keseimbangan juga. Doa spiritual juga, spiritual pun sama apa yang kita lakukan tiap hari dengan usaha kita itu harus ada titik temunya. Yang kita jual itu apa? Dagang apa? Seperti itu teman-temanku. Kalau kita tugas perang-perang harus paham betul. Jadi kecocokan hati itu sesuai yang diinginkan untuk dagang. Dagang itu harus kan sesuai hati kita ya, pas. Kalau udah pas kan yakin dulu. Kalau udah yakin nanti semua itu akan ketemu jalan dengan baik. Begitu cara berubah nasib itu. Gitu. Kalau kita santai aja, nasib kita juga nggak bisa berubah. Gitu. Kita harus kan kerja keras dan cerdas kan seperti itu. Kalau kita kerja keras pun, kalau kita nggak cerdas, nggak ada pengetahuan juga monoton. Begitu, harus kerja keras juga, cerdas juga tahu ilmunya, pengembangannya itu akan meningkat. Dan nggak lepas dari doa spiritual kita pada yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan apa yang kita raih supaya cepat tercapai. Begitu teman-teman, apa yang disampaikan ini harus ada keseimbangan gitu. Kalau namanya paranormal itu biasanya memprediksi untuk kedepannya bagaimana orang yang berusaha itu biasanya tahu secara menterawan ke depan. Itu kan prediksi ya, kita nggak memastikan tapi memprediksi. Dengan dari awal tadi udah kelihatan orang tuh usahanya kayak gini, diprediksi untuk 3 tahun 5 tahun ke depan bagaimana untuk peningkatan akan ketahuan seperti itu. Begitu teman-temanku, itu namanya prediksi ya gitu. Ramalan itu kan juga prediksi juga apa yang disampaikan itu. Kita sendiri harus yakin apa yang kita lakukan dengan diri kita sendiri, harus yakin dulu supaya tercapai yang kita inginkan. Jadi kita tuh nggak usah khawatir, namanya nggak berhasil. Penting kita tuh niat berusaha dengan baik untuk merubah nasib. Insya Allah kedepannya juga akan ketemu dengan solusi yang baik dan hasil yang nyata, kan seperti itu teman-teman. Begitu apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini banyak ada manfaatnya ya teman-temanku ya. Begitu, ini tentang pengetahuan tentang ya tadi tentang antara takdir sama nasib itu tadi. Kalau nasib baru kita yang bisa merubah kita sendiri dengan dorongan orang lain juga yang beri motivasi.
yang memberikan aran-aran positif. Itu yang untuk merubah diri kita. Begitu teman-teman kok paling sampaikan. Saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.